Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amal Distafu Adiana dengan NIM 282, Siti Nurfauziah dengan NIM 294, dan Nana Melia dengan NIM 306. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan di mana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak pembangunan. Kemudian menurut pasal 33 UUD 45 menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan yakni sistem ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua serta di bawah pemilikan anggota-anggota masyarakat. Materi selanjutnya yaitu membangun ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan, yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah atau UKM, terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Secara normatif, moral filosofis, sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibandingkan kemakmuran orang perorangan. Sebenarnya, dua GBHN sebelumnya telah memperjelas rumusan-rumusan normatif tersebut dengan menambahkan beberapa prinsip-prinsip pokok yang penting sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi bangsa. Di antaranya, menekankan perlunya diterapkan azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara berbagai kepentingan yang berbeda demi mengatasi masalah-masalah yang ada, seperti persoalan ketimpangan kemiskinan, monopoli usaha maupun ketertinggalan pembangunan masyarakat pedesaan. Kemudian selanjutnya yaitu mempersiapkan model ekonomi kerakyatan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan model ekonomi kerakyatan yaitu yang pertama, satu, aspek pembinaan, yang merupakan pembinaan baik dari sumber daya manusia, manajemen usaha, pasar dan informasi pasar, serta teknologi. Kemudian yang kedua adalah aspek pembiayaan. Aspek pembiayaan UKM selama ini lebih banyak dijalankan oleh BUMN dan BUMS dalam bentuk Community Development atau CD sebagai tanggung jawab sosial untuk memajukan kehidupan UKM. Yang ketiga, aspek kemitraan. Untuk mendukung UKM yang tangguh dan mandiri, diperlukan adanya kerjasama yang baik antara UKM dan usaha skala besar dalam bentuk kemitraan yang berprinsip saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling ketergantungan. Yang keempat, aspek yuridis formal. Dalam aspek ini masih ditemukan beberapa kelemahan karena tidak diiringi dengan adanya keberpihakan pemerintah dalam bentuk peraturan daerah. Selanjutnya yaitu ekonomi rakyat dan persaingan global. Dalam era seperti saat ini, sendi kehidupan suatu bangsa tidak dapat lepas dari pengaruh dunia luar, khususnya implementasi di bidang teknologi informasi menjadikan batas dunia menjadi sangat transparansi. Karena dengan masuknya teknologi ini tidak mampu dihalangi oleh upaya apapun, kecuali harus diterima sebagai kenyataan bahwa hal itu merupakan bagian dinamis dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengantisipasi pasar global yang sudah nampak di hadapan kita semua, maka sektor ekonomi rakyat harus melakukan lompatan agar dapat diterima oleh masyarakat global melalui sinergi seperti joint venture,
alih teknologi, bahkan menjadi perusahaan multinasional dengan menggandeng investor asing untuk mengelola sumber ekonomi rakyat yang memang potensi untuk dikembangkan menjadi perusahaan-perusahaan penghasil devisa bagi negara. Sehingga peran dan pemberdayaan ekonomi rakyat benar-benar menjadikan struktur ekonomi kita menjadi kuat dan memiliki daya tahan terhadap gejolak dari luar, sekaligus pengembangan ekonomi rakyat mampu melepaskan diri dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, serta dapat tercapainya kesejahteraan dan kedamaian di Nusantara ini. Di bawah ini ada beberapa langkah strategi di dalam menghadapi perdagangan bebas dan dominasi asing. Di antaranya, pertama, proteksionisme merupakan kebijakan pemerintah yang membatasi perdagangan internasional demi keuntungan perekonomian domestik. Keuntungan itu terwujud dalam harga barang impor yang lebih mahal karena tarif, bea, dan sebagainya. Dampaknya yaitu produk domestik memiliki harga yang kompetitif di pasar. 2. Kualitas produk berdaya saing. Daya saing ini terkait erat dengan kondisi logistik nasional. Bagi pelaku bisnis logistik, kondisi ini bisa sangat merugikan bila logistik menurun, karena ada biaya lebih dan perlu menekan margin keuntungan agar bisa bersaing. Jika urusan logistik tersendat, maka biaya pun akan naik. Dampak lanjutannya, harga barang dan jasa menjadi kurang kompetitif. Ketiga, produk unggulan. Pemerintah juga harus meningkatkan pembinaan industri lokal agar dapat memperbaiki kualitas produknya, sehingga dapat bersaing dengan produk impor. 4. Dukungan infrastruktur dan sistem logistik nasional yang efisien. Sistem logistik berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai memungkinkan sistem logistik menjadi efisien. Sistem logistik yang baik dan efisien dapat meningkatkan daya saing global. Dengan demikian, daya dukung infrastruktur ikut mempengaruhi daya saing. 5. Gerakan cinta produk dalam negeri. Dengan kampanye gerakan Aku Cinta Indonesia bertujuan untuk mengunggah rasa bangga terhadap produk Indonesia dan juga sebagai bagian dari upaya menghadapi dominasi asing. 6. Hilirisasi industri sumber daya alam. Program hilirisasi ini sangat penting karena bertujuan untuk menambah nilai tambah komoditas ekspor. Pemerintah bisa membantu dengan menerapkan insentif pajak terhadap ekspor barang jadi yang lebih rendah dari barang mentah, dengan harapan eksportir akan mulai berpikir bahwa untuk mengekspor barang olahan yang tentu harga jualnya lebih tinggi daripada barang mentah. Yang terakhir yaitu etika bisnis yang menyimpang konsep manajemen teknologi. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Tidak hanya dalam bidang bisnis saja, dalam segala aspek kehidupan, etika sangat diperlukan, tidak terkecuali juga dalam bidang teknologi. Sonny Keraf 1998 menjelaskan bahwa
Prinsip etika bisnis sebagai berikut. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional dan objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip saling menguntungkan. Menuntut agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Selanjutnya, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Jika kita menilai bisnis dari sudut pandang ekonomis, bisnis merupakan kegiatan ekonomis, dan bisnis merupakan seluruh kegiatan ekonomi, di antaranya tukar-menukar, jual-beli, memproduksi, memasarkan, dan kegiatan lainnya dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Perilaku tidak etis dalam kegiatan bisnis sering juga terjadi karena peluang-peluang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan dan disalahgunakan dalam penerapannya, dan kemudian dipakai sebagai dasar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika bisnis. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai ekonomi kerakyatan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.